Selamat datang kembali pada tutorial kami tim D1 PVB Mobile Application Universitas Padjadjaran. Pada kali ini saya akan mencoba membahas tentang programming Java berbasis oriented programming atau object oriented programming. Seperti yang kita sudah ketahui pada bab sebelumnya, ada dua jenis tingkat pemrograman. Yang pertama itu ada prosedural dan object oriented programming, di mana pemrograman prosedural itu merupakan pemrograman yang kurang terstruktur. Mengapa kurang terstruktur? Karena semua sintak atau perintah-perintah untuk menjalankan suatu program kita semua taruh dalam menu utama atau kelas utama lebih tepatnya. Jadi semuanya ditaruh dalam kelas utama, dalam satu buntelan atau satu kelas. Itu akan menyulitkan kita apabila ada suatu error yang harus ditangani. Bayangkan jika kita membuat program 1000 baris program. Nah, ada banyak kesalahan atau ada suatu kesalahan yang terpencil dengan metode pemrograman prosedural seperti itu, maka kita harus menelusuri satu persatu di mana letak kesalahan program itu sendiri. Itu akan memakan waktu yang lama. Berbeda dengan object oriented programming. Object oriented programming di sini dia memiliki kelas atau kelas di luar kelas utama. Nah, dalam kelas itu sendiri kita akan mempunyai metode-metode. Metode-metode itulah yang akan kita periksa sehingga kita tidak akan kesulitan dalam menangani suatu kesalahan atau error. Lagi pula, object oriented programming juga merupakan pemrograman yang terstruktur sehingga benar-benar sesuai dengan kaidah Java. Java itu sendiri dibuat untuk pemrograman berjenis object oriented programming, meskipun dia masih bisa menjalankan program dalam bentuk prosedural. Ya, kita lanjut. Yang pertama adalah overview. Nah, ada dua jenis, yaitu object dan kelas. Apa itu object, apa itu kelas? Objek adalah suatu gambaran yang akan kita buat seperti objek dari manusia atau objek dari kelas yang kita buat. Jadi objek di sini sebenarnya pengertian agar lebih mudah dimengertinya sebagai pemanggilan kelas atau pemberi inisialisasi pada kelas yang kita buat. Jadi lebih tepatnya objek ini akan kita pergunakan pada saat kita memanggil sebuah fungsi dari program OOP yang sudah kita buat. Mungkin rekan-rekan semua masih bingung dengan apa yang saya jelaskan tadi, tapi jika nanti kita sudah terjun ke program, kalian akan mengerti, oh, objek itu adalah seperti ini. Lalu ada kelas. Kelas adalah merupakan entitas dari program yang kita buat. Agar lebih jelasnya, kita langsung saja praktekkan biar tidak terlalu berbelit-belit dalam pengertian ya. Karena dengan praktek pengertian itu bisa muncul dengan sendirinya. Mungkin rekan-rekan juga sudah bisa mendeskripsikan apa itu kelas. Kita masuk dulu ke Eclipse. Pertama-tama kita buat project dulu dengan cara file. Jangan lupa kita pilih Java project. Nah, misalnya saya kasih nama projectnya Java atau ya Java OOP ya. Next, finish. Dengan begini kita sudah punya project dengan nama Java OOP. Setelah itu kita buat package terlebih dahulu ya. Package ini kita kasih nama dengan kode. Jadi package ini berfungsi sebagai tempat kelas yang akan kita buat. Istilahnya biar rapi lah. Jadi tidak berceceran di mana-mana kelas yang akan kita buat. Jadi kita semua, maksud saya semua kelasnya kita simpan pada package kode. Finish. Sudah ada package kode, lalu kita isikan dengan kelas. Tadi saya akan mencoba memperlihatkan bagaimana sih bentuk dari kelas atau bagaimana cara mendefinisikan sebuah kelas itu sendiri ya. Kita pilih kelas. Misalnya saya akan membuat kelas dengan entitas segitiga. Ya.
Kita lihat di sini di modifier ada public, ada default. Kita pilih default saja. Kenapa? Karena untuk modifier public biasanya kita gunakan dalam pembuatan kelas utama. Sedangkan kita tidak akan membuat kelas utama dulu, kita akan membuat kelas saja. Jadi bagaimana sih awal mulanya sampai program itu jalan sampai nanti akan dipanggil di kelas utama. Ya. Jadi kita buat default. Ya, di sini ada inherited abstract method. Ini boleh diceklis, boleh tidak, tergantung kebutuhan. Kita finish. Ya, seperti ini. Maka dengan seperti ini, dengan langkah yang tadi kita buat, kita sudah membuat satu kelas dengan nama segitiga. Berarti kita akan membuat kelas yang atau program yang memiliki naungan dengan segitiga atau terhubungan dengan segitiga. Bisa itu keliling ataupun luas, atau cari tingginya atau cari alasnya. Seperti itu. Ini jadi namanya kelas dengan entitas segitiga. Kita kembali dulu ke slide. Ya. Inilah salah satunya. Nah, kelas, nama kelas, ini contoh pendeklarasiannya. Ada kelas titik. Jika rekan-rekan semua bingung apa itu integer x, apa itu integer y, kita akan bahas pada slide selanjutnya. Nah, kita bahas pada anatomi kelas. Pada contoh di sini ada kelas titik, tapi kita akan membuat kelas segitiga. Tapi tidak apa-apa, kita bahas dulu yang ini. Kelas titik. Di sini ada integer x, ada integer y. Nah, apa sih maksudnya x, y? Jadi gini, integer x dan y itu merupakan atribut. Atribut itu merupakan bagian dari entitas. Entitas yang ada dalam kelas ini disebut entitas titik atau kelas titik. Apa sih yang menjadi bagian dari titik yang sehari-hari kita lihat atau kita dengar? Ada titik x, ada titik y biasanya dalam diagram Cartesius atau absis ordinat. Maka kita tuliskan integer x lalu integer y. Seperti itu. Lebih jelasnya kita lihat aja langsung atribut. Nah, ini atribut itu. Kalau misalnya saya buat kelas segitiga, maka hal yang berkaitan dengan segitiga itu apa? Yang pasti alas dan tinggi. Maka atribut dari kelas segitiga adalah alas dan tinggi. Lalu ada metode. Metode itu dibagi 4. Ada prosedur, fungsi, constructor, dan main. Kita tidak usah terlalu lama di sini. Kita langsung masuk saja ya ke pembuatannya. Nah, seperti yang tadi kita buat, seperti yang tadi kita bahas. Kelas segitiga ini merupakan entitasnya. Sekarang apa sih yang menjadi bagian dari segitiga? Alas dan tinggi tentunya kan. Kita buat atributnya. Pertama kita deklarasikan dulu tipe datanya, bisa integer bisa float, tapi di sini saya akan menggunakan float. Alas. Lalu float tinggi. Ya, seperti ini. Dengan begini kita sudah menjelaskan dua tahap. Yang pertama kita sudah membuat kelas, yang kedua kita sudah membuat atribut. Seperti yang tadi kita sudah lihat, kita langsung maju ke metode setelah membuat kelas dan atribut. Metode tadi dibagi menjadi 4. Ya, ada prosedur, fungsi, dan konstruktor dan main. Pertama-tama kita akan membuat konstruktor terlebih dahulu. Konstruktor itu memiliki ciri-ciri bahwa dia harus memiliki nama yang sama dengan kelasnya. Jika nama kelasnya segitiga, maka konstruktornya pun harus segitiga. Pendeklarasiannya seperti ini. Nah, jadi ada nama kelasnya apa, ya. Tipenya apa? Tipe di sini mungkin parameter. Kita tidak akan menggunakan parameter terlebih dahulu. Di sini nama kelas tersebut namanya titik. Nah, jangan lupa kita tambahkan public di sini ya. Nah, jadi pendeklarasian ini merupakan constructor. Kita buat saja sesuai dengan kelas yang kita buat. Kita punya kelas segitiga. Sesuai dengan kaidah yang tadi kita lihat, maka penulisannya adalah sebagai berikut. Public segitiga. Nah, seperti ini. Akan tetapi yang tadi kita lihat, dia memiliki parameter di sini ya. Tapi sementara ini kita tidak akan menggunakan parameter dulu. Kita pakai saja yang defaultnya dulu. Ya. Dengan struktur seperti ini, maka kita sudah punya
kelas, atribut, dan konstruktor. Setelah konstruktor biasanya kita akan masuk ke prosedur atau void. Kita lihat lagi, apa sih void? Mungkin kita masih bertanya-tanya ya. Ini dia prosedur atau nama lainnya void. Pendeklarasinya seperti ini. Void, nama prosedurnya apa? Nah, ini juga contohnya masih menggunakan parameter. Kita tidak akan membahas bagaimana cara penggunaan parameternya dulu. Kita tekankan pada sistem umumnya saja dulu. Di sini ada contoh void tulis ya. Ada sistem dan print, di mana dia menampilkan variabel x dan y. Sama seperti yang akan kita buat dengan kelas segitiga. Kita akan buat sebuah prosedur, misalnya void set data. Maksud set data di sini, maka kita akan membuat suatu input output ya. Jadi input output yang akan kita buat nanti untuk diprogram. Jadi secara tidak langsung kita akan membuat suatu program luas segitiga mungkin, atau keliling dengan atribut yang sudah ada, alas dan tinggi. Lalu setelah prosedur kita mempunyai fungsi ya. Apa sih fungsi? Nah, pasti pada bertanya-tanya nih. Fungsi itu memiliki return atau nilai kembalian, return by value. Biasanya function ini kita pergunakan dalam pembuatan proses atau dalam pengelolaan data. Biasanya dipakai dalam program aritmatik seperti yang akan kita buat sekarang untuk luas segitiga ya. Jadi dia tetap harus mengembalikan nilai, return by value, return type. Kita lihat dulu contohnya sesuai dengan yang kita buat ya, tentunya sesuai dengan yang kita buat pasti tentunya. Nah, kita buat misalnya tipe datanya float dengan nama kelas atau nama function proses seperti ini. Nah, kita kasih nilai ya, return. Nah, dia tetap harus mengembalikan nilai. Kita kasih nilai return dulu, akan tetapi di sini belum ada proses apa-apa. Jadi return 0 ini istilahnya untuk mengembalikan nilai 0 aja dulu. Jadi belum ada proses apa-apa. Seperti ini. Nah, dengan demikian kita sudah mencontohkan 3 dari 4 jenis-jenis metode yang ada dalam OOP. Ya, kita tinggal membuat main. Tapi sebelum itu kita bahas aja dulu sebelum masuk ke main, biar saat kalian masuk ke main, oh ternyata main itu seperti ini. Jadi lebih baik kita bahas dari dasarnya dulu aja, konstruktor, prosedur, dan fungsi. Ini seperti yang sudah kita lihat tadi ya. Mungkin teman-teman udah pada paham. Nah, konstruktor, fungsi, dan prosedur sudah saya contohkan. Ini untuk pendeklarasian main atau kelas utama. Dia harus mendeklarasikan public static void main untuk deskripsikan bahwa dia merupakan metode main. Akan tetapi dalam OOP metode main ini masuk di dalam public class, sehingga kita harus membuat kelas utamanya dulu sebelum membuat metode main. Jadi begini, kita lanjut. Kita buat kelas utamanya beda file ya. Kita buat lagi kelas yang baru dengan nama utama segitiga. Utama segitiga ini merupakan kelas utama dari segitiga. Kita pakai public. Nah, di sini kita sertakan public static void main karena kita akan membuat kelas utama. Finish. Nah, muncullah seperti ini. Dengan demikian kita sudah melakukan struktur dengan benar. Dimulai dari tadi kelas segitiga ya, kelas, atribut, konstruktor, void, non void atau function, lalu kelas utama. Ya. Dengan begitu kita sudah melakukan 4 fungsi langkah utama dari metode. Ya. Nanti kita